Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kertawiantu Wiswata. Selamat pagi teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Senang sekali rasanya saya Nimade Dewi Chandrawati dapat menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan di acara Talkshow Bina Rohani Hindu. Acara Talkshow Bina Rohani Hindu ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh penyelenggara Hindu Kabupaten Luwu Timur dalam rangka membantu tugas penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur di pandemi seperti sekarang ini. Dan sekarang ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang narasumber. Narasumber pertama yaitu Bapak Imade Putra Setiawan SPD. Beliau merupakan putra dari Kecamatan Angkona yang lahir pada tanggal 17 Mei 1997. Beliau menyelesaikan studi pendidikan agamanya pada tahun 2018 di Institut Agama Hindu Negeri Denpasar. Dan narasumber yang kedua yaitu Ibu Nimade Sariasih SAG. Beliau merupakan putri dari Kecamatan Angkona yang lahir pada tanggal 31 Desember 1989. Beliau menyelesaikan studi pendidikan agama Hindu tahun 2012 di Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Om Swastiastu, Bapak Ibu. Om Swastiastu. Guna Pigatra. Becik. Ya, Stengkara, kita dalam suasana yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang Hari Purnama. Sebenarnya apa sih itu Hari Purnama dan kenapa di Hari Purnama seluruh umat Hindu di seluruh Nusantara melaksanakan persembahyangan dan mempersembahkan yatnya. Baiklah, untuk yang pertama, Bapak Putra, sebenarnya apa sih itu Hari Purnama dan kenapa umat Hindu melaksanakan persembahyangan di Hari Purnama? Silakan. Terima kasih Ibu Chandrawati. Bila kita membahas mengenai Rahina Purnama, mungkin kita tidak asing lagi dengan kata tersebut. Nah, Purnama itu sendiri berasal dari kata Purna, yang artinya sempurna. Dalam artian bulan yang bulat, bersinar terang dan sempurna, atau disebut sebagai Sukla Paksa. Nah, siapa yang kita puja di hari purnama ini? Yang kita puja adalah Sang Hyang Chandra dan Sang Hyang Ketu sebagai dewa kecemerlangan untuk memohon kesucian dan sinar suci kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa dalam wujud manifestasinya sebagai Istadewata. Nah, dalam Lontar Sudari Kamo juga dijelaskan ada hari-hari yang utama menyelenggarakan persembahyangan kepada Ida Sang Hyang. Nilai keutamaannya sama dari dahulu, yaitu Purnama dan Tilem. Bertepatan pada Purnama, Sang Hyang Chandra beryoga, dan bertepatan pada Tilem itu Sang Hyang Surya beryoga. Nah, memohon keselamatan kepada Ida Sang Hyang. Oleh demikian, sudah seyogyanya kita para rohani dan para umat manusia menyucikan diri di hari purnama. Menyucikan diri secara lahir dan batin dalam bentuk persembahyangan dan melakukan yatnya kepada Ida Sang Dewa. Nah, seperti itu Bu Chandrawati. Nah, bila kita bicara mengenai hari raya purnama, kita juga harus bagaimana kita memaknai purnama itu sendiri. Nah, kita umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada, kita memaknai suatu hari raya pasti berbeda-beda sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Hari raya purnama kita maknai sebagai memohon berkah dan karunia kepada Ida Sang Dewa. Karena
sudah menganugerahkan sinar suci untuk alam semesta dan beserta isinya. Nah, kebersihan lahir dan batin juga merupakan suatu hal yang penting dan utama. Mengapa demikian? Badan yang bersih tidak akan ada noda yang melekat. Jiwa yang bersih akan timbul pikiran, perkataan, dan perbuatan yang bersih pula. Nah, pentingnya kita menjaga kebersihan hati dalam memohon berkah kepada ide Sang Hyang Dewasa. Umat Saudara yang berbahagia dimanapun berada. Kita meyakini bahwa di hari Raya Purnama ini, kita meyakini dewa-dewa turun untuk menyucikan seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, kondisi bersih secara lahir dan batin juga merupakan suatu aspek penting dalam menjaga keselarasan dalam hidup kita, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan serta Tuhan. Nah, kita menjaga kesucian hati dan pikiran juga merupakan suatu yang penting. Karena bila kita menjaga kesucian pikiran dan hati kita, hidup ini akan lebih bermakna. Bermakna di mata dunia dan di hadapan Tuhan. Seperti itu kita memaknai hari raya Purnama itu sendiri, Bu Chandrawati. Ya, terima kasih Bapak Putra atas penjelasannya. Jadi hari purnama itu merupakan hari di mana kita harus menyucikan jiwa kita, karena di mana ada jiwa yang suci, pasti perkataan, pikiran, dan perbuatan kita selalu suci. Baik, saya pindah ke Ibu Made ya. Ibu Made, setiap pelaksanaan hari raya atau hari suci dalam agama Hindu pasti selalu mempersembahkan yatnya atau upakara. Nah, yatnya atau upakara apa sajakah yang dipersembahkan di hari purnama? Dan apakah ada pedoman tertentu yatnya yang harus kita persembahkan? Silakan Bu Made. Terima kasih Bu Made. Nah, adapun yatnya yang dapat dipersembahkan pada hari purnama. Yang pertama ada yang namanya canang sari. Nah, jadi dalam melaksanakan hari purnama itu umat Hindu bisa mempersembahkan canang sari, yang dimana canang sari ini yatnya yang paling kecil dalam agama Hindu. Walaupun dikatakan yang paling kecil, akan tetapi maknanya paling utama atau inti daripada yatnya. Kenapa? Karena setiap yatnya atau banten, apabila yatnya itu tidak diisikan dengan canang sari, bisa dikatakan bahwa yatnya itu tidak sah. Nah, kemudian yang kedua ada banten ajuman atau sodan. Jadi selain canang sari, umat Hindu sedharma juga bisa mempersembahkan banten ajuman atau disebut juga dengan sodan, yang dimana ajuman atau sodan ini memiliki makna, yang dimana sodan atau ajuman ini mengajum atau hormat atau sujud ke hadapan ide Sang Hyang Dewasa. Jadi dengan mempersembahkan sodan atau ajuman, kita sudah mengagungkan atau bersujud bakti ke hadapan ide Sang Hyang Dewasa. Nah, ada pula yang ketiga, biasanya umat Hindu dia itu mempersembahkan banten pejati, yang dimana banten pejati ini dalam setiap yatnya besar itu harus selalu ada. Kenapa? Karena pejati ini dia itu sebagai saksi dalam setiap yatnya yang dilakukan oleh umat Hindu. Begitu pula pada hari purnama, banten pejati ini sebagai ungkapan rasa sungguh-sungguh atau ketulusan umat Hindu dalam menghayati hari purnama. Jadi demikian Ibu Made, yatnya dalam agama Hindu untuk menghayati hari purnama itu ada 3 macam. Kemudian itu dikembalikan lagi sesuai dengan kemampuan daripada umat sedharma. Ya, terima kasih Bu Made Saryasi atas
pencerahannya. Jadi umat Hindu itu tidak ada patokan dalam beriatnya. Kita bisa melakukan iatnya apa saja, baik itu dari tingkatan kecil, sedang maupun utama berdasarkan kemampuan kita. Nah, sekarang saya berlanjut ke Bapak Putra kembali ya. Bapak Putra, setiap hari raya untuk umat Hindu seperti Hari Raya Galungan itu pasti ada mitologinya. Seperti Hari Raya Galungan itu dikisahkan dari kemenangan Dharma melawan Adharma yang dikisahkan dalam kisah Mahabharata, maupun dalam Hari Raya Siwalatri yang dikisahkan dalam kisah Lubdaka. Nah, kalau di hari purnama ini mitologinya seperti apa sih Pak Putra? Baik, terima kasih Ibu Chandrawati. Bila kita membicarakan mengenai mitologi, pasti ada suatu mitologi yang berkaitan. Nah, mitologi yang berkaitan pada Purnama ini yaitu di mana kisah kerjasama antara para raksasa dan para dewa. Itu apa? Untuk mendapatkan Tirta Amarta atau disebut sebagai Tirta Kamandala. Nah, konon katanya Tirta ini bila diminum oleh seseorang akan hidup abadi, tidak akan mati. Nah, singkat cerita, para raksasa dan para dewa berhasil mendapatkan tirta tersebut. Nah, tibalah waktu pembagian dari tirta tersebut. Yang menjadi tugas membagikan yaitu Dewa Wisnu itu sendiri. Tetapi dalam wujud seorang wanita cantik yang lemah lembut, yang membuat para raksasa setuju untuk mendapatkan bagian yang paling terakhir atau setelah para dewa. Tetapi ada satu raksasa yang ingin lebih cepat mendapatkan tirta tersebut, yaitu raksasa Kalarau. Nah, dengan kesaktiannya, raksasa Kalarau ini merubah wujudnya menjadi dewa dan masuk di barisan para dewa. Nah, singkat cerita, kemudian tibalah waktunya raksasa Kalarau mendapat kebahagiaan tirta tersebut. Tetapi disadari oleh Dewa Chandra. Seketika berteriak, dia bukan dewa, dia adalah raksasa Kalarau. Nah, seketika itu cakra dari Dewa Wisnu memenggal kepala dari raksasa Kalarau, sehingga badan dan kepalanya itu terlepas. Dikarenakan kepala hingga leher raksasa Kalarau itu sudah terkena oleh tirta amarta, sehingga membuat raksasa Kalarau itu abadi. Tetapi badannya tetap mati karena belum tersentuh tirta tersebut. Nah, dari semenjak itulah dendam raksasa Kalarau terhadap Dewa Bulan. Pada saat purnama, raksasa Kalarau selalu ingin menelan Dewa Bulan. Tetapi Dewa Bulan akan selalu muncul secara perlahan dikarenakan badannya raksasa Kalarau itu tidak ada. Nah, ketika raksasa Kalarau menelan bulan atau Dewa Chandra, di sanalah terjadinya gerhana. Mungkin seperti itu mitologi singkat berkaitan dengan hari purnama. Seperti itu, Bu Chandrawati. Ya, terima kasih Bapak Putra dari mitologi yang sudah disampaikan bahwa di hari purnama itu ada mitologinya, Ya, yaitu tentang perebutan tirta amarta. Ya. Dari mitologi yang Bapak Putra sampaikan tadi, apa makna yang bisa kita ambil yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin Bapak Putra bisa menjelaskan kembali. Baik, terima kasih. Betul sekali. Sesungguhnya bila kita mendengar
suatu mitologi atau kisah-kisah Purana ataupun Itihasa, perlu kita petik manfaat atau makna di dalamnya. Nah, kita sebagai generasi harus memaknai mitologi-mitologi yang kita dengar. Nah, berkaitan dengan mitologi Hari Raya Purnama, dapat kita maknai di mana bila seseorang tidak bisa mengendalikan sifat-sifat keraksasaan dalam dirinya, niscaya seorang tersebut tidak dapat mendapatkan keabadian. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai manusia sudah seyogianya untuk mampu mengendalikan sifat-sifat. Mungkin kita sebagai manusia biasa tidak mampu menghilangkan sifat-sifat keraksasaan ataupun sifat dari Satripu dalam diri. Tetapi kita mampu mengendalikan sifat-sifat tersebut. Nah, di hari Purnama inilah adalah suatu momentum di mana kita introspeksi diri, mula sarira, menyucikan diri. Sehingga apa? Sehingga hidup kita bisa damai. Mungkin seperti itu manfaat makna yang terkandung dalam mitologi cerita dari Hari Raya Purnama itu sendiri. Ya, terima kasih. Dari cerita itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa di hari purnama ini selain kita menyucikan jiwa kita, tetapi kita juga harus mengendalikan diri kita. Karena hal yang paling sulit untuk dikendalikan itu adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang saya ke Ibu Made Saryasi. Ibu Made, tadi kita membahas tentang yatnya. Yatnya kita yang bisa kita lakukan di lingkungan yang memang dipenuhi oleh masyarakat Hindu. Nah, bagaimana jika kita pergi merantau atau banyak anak-anak kita yang merantau keluar dari desa, mereka ingin melaksanakan yatnya, tapi fasilitas untuk melaksanakan yatnya atau upakara itu sendiri sangat sulit untuk didapatkan. Adakah alternatif lain untuk melaksanakan yatnya tersebut? Silakan Ibu Made. Ya, baik, saya akan menjawab. Di mana yatnya yang dapat kita lakukan ketika kita ada di perantauan. Nah, ini dapat dijelaskan di dalam kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 9 itu disebutkan ada beberapa unsur pokok yang dapat dilakukan dalam melaksanakan yatnya, yang dimana bunyi daripada sloka tersebut adalah Patram puspam palam toyam Yome Bhaktya Prayachitya Tad Aham Bhakti Upartam Asnami Prayat Atmana, yang dimana artinya adalah siapapun yang dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah-buahan, dan seteguk air, aku terima persembahannya dari orang yang berhati suci. Nah, di sini jelas sekali ya bahwa dalam agama Hindu itu tidak ditekankan bahwa pada hari raya kita itu harus mempersembahkan misalnya canang sari seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita merantau, kita tidak bisa menemukan sarana-sarana yang dapat kita gunakan sebagai bahan canang sari, di mana kita itu hanya bisa mempersembahkan misalnya apa yang ada di sekitar kita. Misalnya daun yang kita jumpai atau kita temukan, kita bisa petik, kemudian kita persembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, mungkin ada dengan sarana dupa. Nah, di sana kita bisa memuja Ida Sang Hyang Widi, menghayati hari purnama misalnya. Jadi kita sudah melaksanakan, berarti dengan demikian bahwa tidak masa bodoh seperti itu ya. Nak sing ada Banten dogen merayakan hari purnama. Nah, jadi ada alternatif lain. Selain itu juga bisa kita dengan mempersembahkan sebiji buah-buahan, misalnya kita bisa beli di pasar gitu ya. Kalau di kota bisa beli buah apel. Buah apel itu kita bisa simpan misalnya di tempat yang masih suci, kemudian kita haturkan bahwa itu juga merupakan niatnya dalam agama Hindu. Karena itu sesuai dalam kitab Bhagavad Gita.
Nah, jadi begitu, tidak harus atau tidak mesti kita mempersembahkan yang berbentuk banten, akan tetapi jangan juga kita itu masa bodoh, harus ada kemauan, harus kreatif. Apa kira-kira yang bisa saya persembahkan? Apa kira-kira yang bisa untuk menyatakan rasa syukur, karena kita beriatnya itu pasti mengucapkan rasa syukur ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa. Jadi apapun yang kita ada di sekitar kita, kita bisa persembahkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi bahwa kita itu bersyukur. Segala atas anugerah yang dilimpahkan kepada kita, baik itu kesehatan, baik itu umur panjang dan rezeki, berarti kita harus bersyukur dengan mempersembahkan yang ada di sekitar kita. Jadi sekira-kira seperti itu Bu Made. Jadi dalam agama Hindu itu tidak hanya merupakan banten, banten itu sesuai dengan adat desa kalapatra tertentu. Ya, saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Made Sariasi atas pencerahannya. Jadi Hindu itu sangat fleksibel sekali, di mana kita tidak bisa menyiapkan upakara bahkan dengan sebiji buah pun atau dengan selembar daun pun kita bisa melaksanakan niatnya. Pertanyaan terakhir saya untuk Bapak Putra ya. Setiap umat Hindu melaksanakan persembahyangan di hari purnama itu setiap 1 bulan sekali. Nah, seberapa pentingkah pelaksanaan persembahyangan itu? Bisakah kita tidak melaksanakan persembahyangan itu? Silakan Bapak Putra. Terima kasih Bu Chandrawati. Bila kita bicara mengenai seberapa pentingnya suatu hari raya, begitu setiap hari raya pasti memiliki suatu makna yang penting untuk dilaksanakan. Nah, di hari purnama ini penting kita melaksanakan karena memiliki tingkat kesucian yang sangat tinggi. Nah, mengapa demikian? Dalam Purwana Tattwa Warika dijelaskan, bertepatan pada hari purnama, Sangyang Siwa Nirmala beryoga menganugerahkan kesucian dan kesempurnaan untuk alam semesta beserta isinya, dan mengutus para dewa dan para absesi untuk menyaksikan segala persembahan umat manusia yang ditunjukkan kepada Sang Hyang Siwa. Nah, Ibu Chandrawati, tetapi hari purnama ini juga merupakan suatu yang digunakan sebagai dwasa ayu. Hari purnama dianggap baik karena memiliki kesucian yang sangat tinggi. Nah, setiap hari-hari raya yang bertempatan pada hari purnama pasti disebut nadi dan menambah proses pelaksanaan upacara tersebut. Perlu dicatat, tidak semua purnama bisa dikatakan ayu. Mengapa demikian? Karena itu tergantung lagi pada pertemuan dina dalam perhitungan warika itu. Seperti itu. Dan seperti contoh, Yening Kajang Kriyon ketemu dengan purnama itu dalam Purwana Tattwa Warga tidak diperbolehkan melaksanakan upacara karena hari tersebut disebut sebagai hari beraukan, jadi dilarang melaksanakan upacara apapun. Ya, jadi di hari purnama ini merupakan hari yang sangat wajib untuk kita laksanakan. Betul karena sekali. Di hari ini kita selain untuk mengintrospeksi diri, meminta juga penyucian diri, dan di hari purnama ini juga bisa dijadikan sebagai dwasa ayu, tergantung pertemuan dari sasihnya. Demikian untuk hal yatnyanya pun dapat kita laksanakan berdasarkan dengan kemampuan kita. Nah, teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mungkin
sekian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber, Bapak Putra dan Ibu Made. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Dan tak lupa juga saya sampaikan kepada Bapak Penyelenggara Kabupaten Luwu Timur sebagai pencetus kegiatan Takso Bina Rohani ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Parisade Desa Mantadulu, terima kasih juga kepada Bapak Bendesa Adat Desa Mantadulu dan seluruh masyarakat Desa Mantadulu yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya Nimade Dewi Chandrawati dan tim yang bertugas undur diri. Nah, saksikan kegiatan Bina Rohani Hindu di episode berikutnya. Om Santi 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 Om Loka Samasta Sukino Bhavantu.